Polda periksa mantan PLT Ketua Sinode Gemim, Yani Rende. Gubernur Julius serahkan bantuan 46 ekor sapi kurban. Gubernur lantik John Marentek, Kepala BKD Sulut. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Mantan pelaksana tugas Ketua Sinode Gemim Pendeta Yani Rende kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Treskrimum Polda Sulawesi Utara pada Senin pagi. Yani Rende diperiksa terkait pengembalian uang 5,2 miliar oleh Hein Arina. Kasus dugaan penggelapan pengembalian uang 5,2 miliar dari pendeta Hein Arina saat ini terus bergulir di penyidik Subdit Kamnek di Reskrimum Polda Sulawesi Utara. Pada Senin pagi, mantan pelaksana tugas Ketua Sinode Gemim Yani Rende menjalani pemeriksaan di Polda Sulut sebagai saksi. Saya dan teman-teman BPNS ada 5 orang hari ini dipanggil, diminta keterangan sebagai saksi untuk masalah hukum berhubungan dengan pelaporan penggelapan dan 5,2 miliar untuk untuk mengganti kerugian negara yang sudah diterima oleh negara. Jadi hari ini tinggal kelengkapan berkas untuk masuk kepada tahap selanjutnya. Sementara itu, Modi Manopo selaku pelapor bilang saat ini dirinya hadir untuk kelengkapan berkas di tahap penyidikan. Saat ini pemanggilan untuk kasus 5,2. Nah, hari ini panggilannya dalam rangka penyidikan, sehingga saya juga secara resmi didampingi oleh para penasihat hukum saya. Untuk aspek-aspek hukum nanti dijelaskan. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa memang bagi saya sebagai jemaat tentunya berharap ini persoalan ini bukan untuk menjadi sesuatu yang besar, malah tambah merusak ini gereja, tetapi ini upaya hukum kami lakukan sebenarnya untuk bagaimana supaya Gemim menjadi gereja yang lebih baik. Setelah persidangan hibah kemarin, harusnya Gemim lebih waspada, mawas diri, dan melakukan pembenahan besar-besaran. Diketahui selain kasus dugaan penggelapan dana 5,2 miliar, Yani Rende juga sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, tim pencarian dan pertolongan atau Basarnas Manado berhasil mengevakuasi 16 nelayan dari KM Anaya yang mengalami kebocoran lambung kapal di perairan Sitaro pada Senin pagi. Dia sudah mulai. Kapal motor Anaya yang berlayar dari perairan Maluku menuju Kota Bitung diterjang gelombang dan cuaca buruk hingga alami kebocoran. Kecelakaan kapal ikan tersebut terjadi di wilayah perairan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Senin 25 Mei 2026 setelah lambung kanan kapal robek dan pecah yang mengakibatkan kebocoran hingga ke kamar mesin. Menerima laporan kecelakaan tersebut, kantor SAR Manado memberangkatkan tim rescue dan ABK KN SAR jenis Rigid Buoyant Boat atau RBB untuk melaksanakan operasi SAR. Tim SAR gabungan tiba di lokasi kejadian dan menemukan seluruh ABK yang berjumlah 16 orang masih berada di atas perahu kecil yang mengalami kebocoran. Baik, dapat kami sampaikan bahwa Basarnas Sulawesi Utara, kantor SAR Plaza Manado menerima informasi terkait dengan satu kapal yang mengalami permasalahan mesin dan diterpa gelombang di daerah perairan kurang lebih 28 nautical mile dari Pulisan, wilayah Sulawesi Utara. Menindaklanjuti hal tersebut, kantor SAR Plaza Manado berkoordinasi dengan
instansi terkait yang berada di wilayah Likupang, yaitu dari UPP Likupang, bersama pemerintah daerah, Polair, dan Puskesmas untuk membantu persiapan terkait dengan proses evakuasi. Dan pada pukul 6.40, korban berhasil dievakuasi langsung direspon dan berhasil dievakuasi di daerah perairan kurang lebih 28 nautical mile dan dibawa ke Munte di Kupang pada pukul 8.40. Usai dievakuasi, seluruh korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Mumbune Likupang sebelum diserahkan ke dermaga Munte kantor UPP Likupang untuk dilaksanakan pendataan dan pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Info berikutnya, Saudara, sebanyak 2 rumah di Jalan Pramuka, Sario, Kota Manado hangus terbakar pada Minggu 24 Mei 2026. 7 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 rumah di Jalan Pramuka, Kelurahan Sario, Kota Manado pada Minggu siang. Api pertama kali terlihat dari bagian belakang rumah salah seorang warga dan dengan lekas membesar karena tiupan angin. Saksi mata menyebut pasca api semakin membesar, warga panik dan segera menyelamatkan diri. Sementara barang berharga lainnya hangus karena tidak sempat diselamatkan. Guna memadamkan api, sebanyak 7 unit dikerahkan oleh pemadam kebakaran Kota Manado. Oh, cepat sekali itu api. Jadi kita boleh selamatkan cuma pakai berkas dan adik, lain-lain selesai. Ada berapa orang tinggal di rumah, Om? Kalau kita di sini ada 4. Om, Kita tapi adik, keamanan di sini. tapi barang aman yang mampu diselamatkan apa-apa? Cuma itu berkas. Dan ada 3 bawah tersebut. Pak, berapa lama proses pemadaman hari ini? Ya makan waktu kurang lebih hampir sejam lah. Hampir sejam. Turun seperti ini. Ini ada berapa rumah yang kebakaran? Untuk sementara yang kita bisa identifikasi ada 2 rumah ya. Keluarga Arnold Matialus ini dan keluarga Temutuan Tirayo. Ya. Ada korban kah, Pak? Sejauh ini yang kita dapatkan tidak ada korban. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, bandar narkoba jenis sabu jaringan internasional ditangkap Polrestabes Makassar. 7 orang merupakan bandar lintas provinsi yang terhubung ke jaringan internasional Malaysia yang ditangkap dengan barang bukti 6 kg sabu. Ketujuh bandar narkoba jenis sabu ini adalah bandar narkoba lintas provinsi yang terhubung dengan jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Para tersangka ditangkap dari beberapa lokasi, diantaranya Jakarta, Makassar, dan Pekanbaru. Penangkapan ini adalah hasil pengembangan penangkapan satu pengedar di wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 6 kg narkoba jenis sabu yang diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Dari keterangan polisi, 2 orang diantaranya adalah warga negara Malaysia. Selain itu, polisi juga kini memburu 2 orang warga negara Indonesia yang saat ini menetap di Malaysia. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku ini yang diamankan, menjelaskan bahwa cairan sintetis ini dia campurkan ke cairan liquid untuk vape. Dia campurkan cairan sintetis tersebut, selanjutnya kemudian untuk dijual kembali kepada para pengguna cairan vape itu. Yang dimana istilah untuk di Makassar ini istilahnya itu pacok. Yang mana terduga pelaku juga ini menjelaskan bahwa dia menjual secara online maupun offline. Adapun dengan cara menjual secara online itu dengan terduga pelaku ini memiliki akun medsos Instagram yang mana digunakan untuk melakukan jual beli narkotika ini, jenis cairan ini dengan sistem tempel. Adapun dengan cara offline
yaitu dengan secara langsung face to face dengan terduga pelaku ini. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara hingga pidana mati. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, 5 orang pendaki gunung tersambar petir saat sedang bersuah foto di puncak Gunung Monrolo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Insiden ini menewaskan 1 orang pendaki, sementara 4 orang lainnya selamat dan mengalami luka-luka. Inilah visual tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap korban tewas akibat tersambar petir di puncak Gunung Monrolo, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Korban dievakuasi Senin pagi oleh tim SAR gabungan dari puncak gunung ke perkampungan warga selama lebih dari 3 jam lamanya sebelum akhirnya dibawa ke puskesmas. Medan gunung yang terjal dan berbatu membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Di beberapa titik petugas bahkan harus menggunakan tali untuk menurunkan korban. Peristiwa 5 orang pendaki gunung tersambar petir terjadi pada hari Minggu sore. Basarnas Makassar bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban pendakian tersambar petir di puncak Gunung Monrolo, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Mei 2026. Informasi musibah ini pertama kali diterima Basarnas Makassar pada hari Minggu kemarin pukul 20:28 local time. Terdapat 5 orang pendaki yang terkena sambaran petir di puncak Gunung Monrolo. 4 orang dinyatakan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia atas nama Fauzan. Peristiwa naas tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 17.20 WITA hari Minggu kemarin. Saat itu para korban tengah melakukan pendakian ketika cuaca tiba-tiba berubah hujan. Korban tewas bernama Fauzan berusia 25 tahun, warga Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Sementara itu 4 rekan korban berhasil selamat dalam insiden ini. Namun beberapa di antaranya mengalami luka bakar dan rasa trauma hingga harus mendapatkan perawatan medis. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Gubernur Julius serahkan bantuan 46 ekor sapi kurban akan didistribusikan saat Idul Adha. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menyerahkan 46 ekor hewan sapi kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Nantinya puluhan sapi kurban ini akan dibagikan bagi kaum duafa di 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Gubernur Sulut pada Senin pagi. Hewan kurban yang diserahkan Gubernur Julius Selvanus terbagi atas 30 ekor sapi dari Pemprov Sulut dan 16 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo. Perwakilan para pengurus masjid yang ditunjuk di setiap daerah ini menerima langsung hewan kurban yang diserahkan Gubernur di halaman belakang kantor Gubernur. Sebelumnya, sapi-sapi kurban ini sudah melalui pemeriksaan kesehatan ketat dan bebas penyakit. Gubernur Julius Selvanus mengatakan bantuan hewan kurban tersebut adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap umat muslim yang sedang menjalankan ibadah Idul Adha. Hal ini juga untuk mempererat semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara. Bantuan ini akan diprioritaskan untuk masyarakat berekonomi rendah yang paling membutuhkan. Saya menyerahkan bantuan kurban hewan sapi khususnya ya di tempat ini juga. Jadi ini yang kedua. Artinya saya sudah masuk ke tahun kedua di masa kepemimpinan saya dengan Pak Victor Mailangke. Pak Wagub hari ini ada di Jakarta mewakili saya karena ada undangan dari OJK, juga ada undangan dari ESDM, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati,
46 hewan sapi yang hari ini akan kita serahkan. Ya, memang dari tahun ke tahun berbeda-beda. Ini kan tergantung perkembangan. Ya, sudah dianggarkan, tiba-tiba harga sapi naik, ada harga sapi turun dan lain sebagainya. Ada yang memang sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi 46 dari provinsi itu ada 30, kemudian dari presiden ada 16 ekor, dan 1 ekor akan saya serahkan yang lalu di masjid di Ahmad Yani. Tahun ini saya serahkan di Bola Mongondo. Jadi besok rencananya saya akan berangkat ke Bolmong untuk menyerahkan langsung yang Bapak Presiden bantu pada kita semua. Ya, ini pelajaran daripada kurban ini adalah setiap kita memberikan sesuatu kepada orang itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh korban itu kemudian ada indikasi ataupun ada hal-hal yang kita inginkan, tetapi yang kurban itu harus ikhlas. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dengan berlandaskan ikhlas kepada perintah Tuhan, maka kemudian Nabi Ibrahim tidak memikirkan apa-apa, dia tetap melaksanakan perintah itu meskipun di dalam prakteknya kemudian Tuhan menguji tentang bagaimana keikhlasan dan kesabaran seorang untuk memberikan pengorbanan. Bantuan hewan kurban ini akan disalurkan ke berbagai masjid dan pengurus Badan Takmir Masjid atau BTM di sejumlah wilayah, mulai dari Kota Manado, Minahasa, Bitung, Tomohon, Bolaang Mongondo Raya, hingga wilayah kepulauan seperti Sangihe dan Talaut. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, merayakan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Manado menyerahkan 30 ekor sapi kurban kepada umat Islam di Kota Manado. Sapi-sapi kurban ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Manado, Richard Swalang. Sebanyak 30 ekor sapi diserahkan oleh pemerintah Kota Manado pada umat Muslim yang akan merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang di lapangan Sparta Tikala pada Senin 25 Mei 2026 dan diterima langsung oleh puluhan perwakilan masjid. Sebelum diserahkan, Richard memastikan seluruh sapi telah melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan sehingga layak untuk dijadikan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Pasti kita laksanakan itu karena harus sesuai dengan aturan-aturan, ya tentu bagaimana layak tidaknya hewan itu menjadi hewan kurban pasti sudah melalui screening, ya, baik dari kesehatan hewan maupun juga syarat-syarat yang lain. Penyerahan ini dikatakan Richard merupakan agenda tahunan sebagai bentuk dukungan dan harapan bahwa penyelenggaraan Idul Adha di Kota Manado dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Ia juga turut berpesan agar seluruh warga Kota Manado dapat saling menjaga kerukunan jelang hari besar bagi umat Muslim itu. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Kabupaten Minahasa jelang perayaan Idul Adha tahun 2026, pemerintah kabupaten menyalurkan puluhan hewan kurban bagi sejumlah masjid di Minahasa. Pemberian hewan kurban ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, kepada para tokoh agama. Sebanyak 16 ekor sapi hewan kurban disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa pada Senin pagi. Penyaluran bantuan ini merupakan simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Minahasa. Dari 16 ekor sapi tersebut, 10 diantaranya bantuan Pemkab Minahasa, 5 dari Gubernur Sulut, dan 1 ekor bantuan Presiden. Setiap tahun tentu ada peningkatan, dan selain tentu lewat pos anggaran dari pemerintah Kabupaten Minahasa, kami juga bermohon ke provinsi dan ada 5 hewan kurban dari provinsi dan ada 1 hewan kurban dengan bobot 1.005 kg tadi 1.050 yang diberikan di Pineleng. Jadi hewan kurban Banpres ini memang setiap tahun kami gilir. Saat ini diberikan di Pineleng, tahun yang lalu di Langoan, 2 tahun sebelumnya di Tondano, dan
seterusnya tentu akan kami gilir di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa. Melalui penyerahan hewan kurban ini, pemerintah berharap dapat membantu warga umat muslim saat merayakan Idul Adha. Selama perayaan Idul Adha ini juga dihimbau bagi warga agar menjaga keamanan agar situasi tetap kondusif. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke Gorontalo, saudara. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berbobot 1,1 ton ini akan dikelola oleh masjid di Universitas Negeri Gorontalo untuk diserahkan kepada kaum duafa. Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Provinsi Gorontalo resmi diserahkan melalui pemerintah provinsi. Tahun ini sapi kurban Presiden dikelola oleh masjid yang berada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Sapi jenis limosin ini memiliki bobot sekitar 1,1 ton dan berusia 3 tahun 8 bulan, berasal dari salah satu peternakan di kota Gorontalo. Gubernur Gorontalo menyebut penyerahan bantuan kurban ini menjadi bagian dari perhatian Presiden kepada masyarakat di daerah. Barusan menyerahkan secara resmi bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang dalam kesempatan ini diakui oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Amir Arham. Selanjutnya diserahkan kepada Tamirul Masjid Sabilur Rasyad Universitas Negeri Gorontalo untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat. Sementara pemilik peternakan menyebut proses seleksi telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu sebelum akhirnya sapinya terpilih. Jadi dari 1 bulan lalu saya mendaftarkan sapi saya untuk diseleksi untuk jadi presiden, sapi presiden, dan alhamdulillah dari pengecekan kesehatan, bobot berat badan, alhamdulillah kesehatan sehat dan juga bobot berat badan. Dari 30 ekor yang diseleksi, sapi ini yang paling berat. Berapa ton? 1 ton 130, ditimbang dengan pemerintah provinsi dan juga peternakan. Selanjutnya, sapi kurban ini akan disembeli pada Hari Raya Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat melalui Badan Takmirul Masjid. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi Gubernur Lantik John Marentek, Kepala BKD Sulut akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melantik John Marentek sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah definitif yang baru. Pelantikan berlangsung di Wisma Bumi Beringin pada Senin siang. Pengambilan sumpah jabatan pimpinan tertinggi Pratama Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sulawesi Utara yang baru oleh Gubernur Julius Selvanus ini dilakukan kepada John Ismail Marentek sebagai Kaban BKD Sulut definitif. Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal percepatan penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Sulut. Hal ini ditegaskan Gubernur Julius Selvanus dalam sambutannya di hadapan pejabat Kaban BKD Sulut, Sekprov Sulut, dan pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemprov Sulut. Gubernur Selvanus bilang pengisian jabatan definitif di lingkungan Pemprov akan terus dilakukan, terutama bagi posisi yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Gubernur berharap pimpinan harus memiliki mentalitas pelayanan bagi aparatur sipil negara, di mana seorang pemimpin harus berilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk. Jadi saya mewakili Bapak Presiden di sini, maka kita sepakatilah untuk seperti ini. Bisa ya? Tour of area, tour of duty di dalam pemerintahan itu hal yang biasa. Ya. Jadi jangan itu menjadi surprise, seolah-olah enggak. Semuanya ada masanya. Ya, ada masa, ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, jadi jangan, saya nanti, sudahlah, bekerja aja lah, ya, bekerja aja, kemudian
biarkan Tuhan yang memimpin saya untuk menilai kalian. Sekali lagi, dalam perpindahan jabatan, pergantian jabatan, jangan ada dendam sama pemimpinmu. Ya, pemimpinmu ingin memberikan yang terbaik buatmu untuk bersama-sama bagaimana memikirkan dan berbuat untuk Sulawesi Utara. Gubernur Julius juga memastikan evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sulut, di mana pejabat eselon 2 dituntut untuk mampu berkreasi dan berinovasi serta berintegritas tinggi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, pemerintah Kota Manado kembali melantik pejabat administrator dan pengawas pada Senin 25 Mei 2026. Wakil Wali Kota Manado menyebut pelantikan tersebut menjadi komitmen pemerintah Kota Manado untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebanyak 14 pejabat lingkungan pemerintah Kota Manado resmi dilantik pada Senin kemarin. Pelantikan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang berlangsung dengan tertib di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado. Pelantikan ini guna mengisi sejumlah posisi strategis seperti Kepala Bidang Hukum, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, hingga jabatan lainnya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan adanya pelantikan ini, Wakil Wali Kota Manado berharap pelayanan publik akan semakin berkualitas dan memberikan rasa puas bagi masyarakat. Beberapa kawan-kawan yang dilantik di wilayah, ya, di kelurahan maupun di kecamatan, lalu juga ada di dinas, dan juga salah satu kepala bagian, yaitu kepala bagian hukum. Ini kan jabatan-jabatan ini cukup strategis, jadi saya pikir kita harus menempatkan orang-orang yang tepat, dan hari ini mereka sudah dilantik. Saya berharap pilihan kita pada mereka tidak salah. Richard menekankan agar seluruh pejabat yang baru saja dilantik harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan arahan pemerintah Kota Manado. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, salah satu retail modern di Manado optimis masih mampu mengangkat daya beli masyarakat. Manajemen retail tersebut berinovasi agar perputaran ekonomi di sektor retail tetap normal, serta terus mendapat kepercayaan konsumen. Salah satu retail modern di Kota Manado menggelar undian sebagai salah satu upaya dan strategi mengapresiasi konsumen sekaligus mengangkat daya beli masyarakat. Melalui undian berhadiah ini, pihak retail berharap mampu menumbuhkan minat berbelanja masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Mereka juga optimis dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan akan menjadi kunci bagi usaha retail modern untuk tetap mampu berkembang. Masyarakat dengan kondisi sekarang, ya kita tahu lah ya situasi ekonomi yang terjadi sekarang. Kita berharap gairah masyarakat untuk berbelanja itu tetap hidup walaupun dengan kondisi yang masih kurang baik, tetapi kita berharap juga ke depan kondisi negara kita, kondisi keuangan, kondisi finansial itu akan lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kami bisa membantu untuk menggerakkan perekonomian Sulawesi Utara. Cara kreatif tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap retail modern. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satreskrim Polres Minahasa Utara menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada anak-anak dan pengurus Yayasan Hidayatullah Palaes serta Panti Asuhan Al Furqon di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara pada Sabtu pekan lalu. Bakti sosial merupakan bagian dari kegiatan menyambut HUT ke-80 Polri. Kegiatan tersebut diikuti seluruh personil Satreskrim Polres Minahasa Utara. Kapolres melalui Kasatreskrim Polres Minahasa Utara Ibtu Lega Ikwan Herbayu mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2026. Dapat kami jelaskan ini dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun Polri HUT Bayangkara ke-80. Kami selalu dan senantiasa untuk mengadakan bakti sosial terutama ke
panti asuhan yang memang benar-benar di wilayah Torang, di wilayah Minahasa Utara. Untuk kedepannya pun kami akan agendakan setiap bulan, insya Allah to be continue lah. Tentunya salah satu bentuk kami untuk bersosialisasi dengan masyarakat, apapun keluh kesah masyarakat, kami bisa tampung di sini, dan rencananya kami pun nanti dari Satreskrim akan bentuk ORC, unit reaksi cepat. Kegiatan ini juga adalah upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat dalam bentuk aksi kemanusiaan dan memberi manfaat langsung ke masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Sulut menggelar pelatihan penggerak bagi puluhan kader. Pelatihan sebagai kader penggerak ini digelar di lokasi Kobong Om Tani, Langoan selama 2 hari pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Puluhan kader dari berbagai anggota komunitas di wilayah kerja Aman Sulut dilatih menjadi kader penggerak community organizer. Pelatihan dilakukan untuk menciptakan kader yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat adat seperti perampasan wilayah, kriminalisasi, serta minimnya informasi kebijakan yang menyasar masyarakat adat. Aman Sulut terus berkomitmen dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian budaya. Melalui pelatihan ini diharapkan para kader penggerak dapat meningkatkan kapasitas untuk memahami berbagai isu masyarakat adat dan mampu merorganisir berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat di komunitasnya. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, jangan kemana-mana, usai jedah kami akan hadirkan sorotan haji, diantaranya Menteri Haji pantau pergerakan jemaah ke Arafah. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Menjelang fase puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umrah terus mematangkan layanan kesehatan bagi jemaah. Pemerintah menyiagakan 1.200 petugas kesehatan yang akan melayani jemaah Indonesia. Untuk memastikan pelayanan kesehatan jemaah haji selama fase puncak haji, Kementerian Haji dan Umroh dan sejumlah Amirul Hajj menyiapkan klinik kesehatan haji yang akan beroperasi di kawasan Arafah dan Mina. Tak hanya menyiapkan fasilitas kesehatan, pemerintah juga menempatkan tenaga medis untuk mendampingi jemaah selama menjalani rangkaian ibadah haji. Setiap kloter akan didampingi 1 tenaga kesehatan yang bertugas memantau kondisi jemaah serta memberikan penanganan awal apabila ditemukan gangguan kesehatan. Secara keseluruhan, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan 1.200 tenaga kesehatan yang akan disiagakan selama fase puncak haji berlangsung. Ini ada 1.200 tenaga kesehatan. Tiap kloter ada 1 dokter dan 1 perawat. Kemudian ada di PPIH juga ada 199, hingga total tenaga kesehatan kita ada 1.200 sekian. Insya Allah itu akan bisa melayani jamaah kita untuk Armusna nanti. Puncak haji tinggal beberapa jam lagi. Seperti apa persiapan tenda di Mina yang nantinya akan digunakan jemaah haji dalam rangkaian ibadah haji, yakni melakukan mabit atau bermalam? Jurnalis Kompas TV, Sofian Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 melaporkan untuk Anda. Ya saudara, saya memiliki kesempatan melihat langsung salah satu kawasan yang digunakan jemaah haji Indonesia nantinya pada saat melakukan rangkaian ibadah haji, yakni mabit atau bermalam di Mina, Arab Saudi. Saya bersama rombongan Media Center Haji, yakni bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, melakukan simulasi perjalanan dari wilayah Mina, Arab Saudi ini. Simulasi ini bertujuan mengukur sejauh mana luasan kawasan Mina ini. Ini juga dimaksudkan sebagai gambaran nantinya jemaah haji harus berjalan belasan bahkan puluhan kilometer di kawasan ini untuk melakukan rangkaian ibadah haji di sini. Rombongan juga
mengecek kesiapan tenda penginapan bagi jemaah haji Indonesia. Fasilitas yang disediakan petugas bekerja sama dengan Syarikah Arab Saudi sudah seluruhnya rampung. Mulai dari toilet untuk mandi, pendingin udara, kasur buat istirahat, hingga kebutuhan dapur untuk konsumsi seluruh jemaah haji. Yang perlu ditekankan di sini adalah penempatan tenda. Seluruh tenda sudah disiapkan lengkap dengan nomor embarkasi dan kapasitasnya juga sudah dihitung petugas disesuaikan dengan jumlah jemaah haji yang ada. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia berpesan ibadah mabit di Mina ini memiliki tantangan tersendiri. Kawasan Mina yang cukup luas membuat jemaah haji benar-benar harus menyiapkan stamina fisik yang prima. Berikut pernyataan Wamenhaj. Tadi kita sampai sini saja, nanti apalagi sampai Jamarot itu 3,5 kilometer. Jadi tadi kan saya sebutkan ya, berarti kan bolak-balik tuh 7 kilometer. Kalau dia nafar awal berarti kali 3 kan. Di kali 3 pada saat hari tasrik itu kali 3 berarti 21 kilometer. Jadi 3 hari itu menempuh perjalanan selama lempar jumroh itu harus 21 km. Kalau dia nafar nafar sani berarti kali 4, 28 km selama 4 hari itu. Ya saudara, tadi saya membersamai rombongan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kami mencoba menyimulasikan bagaimana luasan dari Mina ini dan fasilitasnya. Ternyata Mina memang sangat luas, jadi jemaah haji diimbau untuk terus menyiapkan stamina dan fisik agar nanti bisa menjalankan rangkaian ibadah haji waktu di Mina ini dengan baik. Sofyan Hartanto, Mina, Kompas TV, Arab Saudi. Berita lainnya, saudara, jumlah jemaah haji sakit yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi menurun. Penurunan ini seiring ketatnya pemeriksaan kondisi kesehatan jemaah sejak di tanah air. Jumlah jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah, Arab Saudi menurun, termasuk jemaah meninggal dunia. Dalam periode yang sama, tahun ini jumlah jemaah wafat turun, yakni 70 jemaah. Sedangkan tahun lalu berjumlah 150 orang. Kondisi ini seiring ketatnya pemeriksaan kesehatan tiap jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu, tahun ini sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiagakan dalam melayani jemaah haji di Tanah Suci. Terdapat 1 dokter dan 1 perawat di tiap kloter jemaah. Hari ini kita dari tim Abdul Haj memang sengaja datang ke KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, untuk memastikan kesiapan teman-teman dari KKHI. Bagaimana pelayanannya selama musim haji yang sudah pulang 1 bulan ini dan terutama persiapan untuk Arafah nanti. Memang banyak beberapa kendala-kendala terkait dengan regulasi yang berlaku di sini, tapi teman-teman di sini berusaha menyesuaikan diri bagaimana tetap mematuhi regulasi tapi tetap bisa memberikan pelayanan kepada jamaah kita. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baiknya. Untuk pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi gimana Pak nantinya? Kita ada klinik-klinik di sana untuk pelayanan-pelayanan darurat, tapi tetap kerjasama dengan rumah sakit pemerintah di sini atau rumah sakit yang Saudi pada tahap tertentu harus segera dikirim ke rumah sakit. Guna memastikan kondisi jamaah, tiap pos Armusna disiapkan tenda khusus untuk Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk menangani jamaah. Jian Novita, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Saudara Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf memantau langsung proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Arafah. Menhaj melepas langsung keberangkatan jamaah haji Indonesia dari Hotel Mekah menuju ke Arafah Senin pagi. Dalam tinjauannya, Menhaj ingin memastikan jamaah diberangkatkan ke Arafah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menhaj menyebut persiapan dari Arafah untuk menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia sudah hampir 100% rampung. Seluruh jamaah dipastikan akan mendapat tenda dan makanan selama di Arafah.
Menhaj mengimbau jemaah untuk tidak banyak beraktivitas di luar tenda demi menjaga kondisi kesehatan selama puncak haji. Hari ini saya ingin melihat persiapan atau keberangkatan dari jamaah haji. Persiapan di Arafah insya Allah hampir 100% lah, mungkin 99%, mungkin kurang dikit-dikit, tapi saya ingin memastikan yang berangkatan di sini bisa memang benar-benar, ini agak terlambat dikit nih, jam 7.18, tapi rombongan pertama udah jam 7 ya tadi ya. Ya, alhamdulillah sesuai schedule. Mudah-mudahan semua rombongan berjalan sesuai schedule. Tentu kita makan pasti ada, tenda kita pastikan semua dapat tenda. Kita kemarin sudah menghitung manual kasur dan jumlah untuk memastikan bahwa semua jamaah dapat kasur, dapat tenda. Kemudian makan sudah pasti karena sudah paket dari Masair. Jadi insya Allah semua dapat. Tapi kita harapkan di sana jamaah jangan banyak jalan-jalan keluar, panas, itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi lebih baik di dalam tenda berdoa, berzikir, apapun yang bisa dilakukan. Saudara tetap bersama kami di Kompas Pagi karena usai jeda kami masih akan hadirkan informasi olahraga. Tetaplah bersama kami. Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, kota Guadalajara, Meksiko, mendirikan patung raksasa legenda sepak bola Brasil, Pelé, setinggi 9,5 meter. Guadalajara bersiap untuk menyambut Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan patung legenda sepak bola Brasil, Pelé, di depan Stadion Jalisco, Meksiko. Patung setinggi 9,5 meter itu dibuat untuk memberikan penghormatan kepada Pelé dan timnas Brasil yang memenangkan Piala Dunia tahun 1970 yang diselenggarakan di Meksiko. Kala itu Brasil berhasil menaklukkan Italia dengan skor 4-1. Pelé mencetak gol pertama dari kemenangan tim Samba. Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk 4 laga selama Piala Dunia 2026 dan menjadi markas latihan timnas Kolombia. Cuando Brasil vino aquí en el 70, ellos fueron a hacer un entrenamiento a Guanajuato y mi tío, que era periodista de un periódico deportivo, El Esto, me lleva. Yo tenía 11 años. Entonces en la práctica, cuando termina, pues, me la abalanzo a Pelé, lo abrazo y me tomo una foto, ¿no? 44 pemain dipanggil dan mengisi daftar sementara timnas Indonesia. Proyeksi FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik. FIFA Matchday Juni menjadi ajang persiapan skuad Garuda menuju Asian Championship dan Piala Asia 2027. Duel kontra Oman dan Mozambik dimanfaatkan pelatih John Hartman memantau kondisi fisik, mental, dan teknik para penggawanya. 44 pemain dipanggil skuad sementara untuk hadapi duel 5 dan 9 Juni di Gelora Bung Karno. Pemain yang dipanggil merupakan gabungan antara pemain diaspora dan para penggawa yang berkompetisi di Liga Domestik. Seluruh pemain yang berkompetisi di level Eropa masuk daftar skuad. Sementara ada sejumlah kejutan. Di antaranya Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri yang sempat jadi langganan pada era kepelatihan Sinteyong. Pun Excel Runtukahu yang kembali diberi kesempatan oleh John Hartman. Hartman bilang pada jendela FIFA Matchday Juni akan ada 2 slot untuk pemain yang berkompetisi di Liga Domestik. So I will assess the domestic players in this window. If some of those domestic players perform well, I may bring them to June. I have 1 or 2 spots available for the June window. And the June window is for our European diaspora players, players who are based in Europe. I will have a European-centric squad for the June window. Meski duel kontra Oman dan Mozambik akan difokuskan untuk pemain yang berkiprah di Eropa, John Hartman menegaskan setelah ini akan kembali melakukan pemusatan latihan untuk menentukan pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2026 Juli mendatang. Tak masuk dalam kalender FIFA,
turnamen antar Asia Tenggara akan diperkuat sejumlah pemain yang berkiprah di Super League. Rinintani Kenbon dan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta. Saudara, jelang FIFA Match Day kontra Oman dan Mozambik, pelatih timnas Indonesia John Herman bilang dua calon lawan merupakan tim yang mumpuni untuk mengukur kemampuan timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027. Timnas Indonesia akan jalani FIFA Match Day kontra Oman dan Mozambik 5 dan 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berdasarkan ranking FIFA, kedua tim berada di atas skuad Garuda. Jay Ices dan kolega berada di peringkat 122, sementara Oman di posisi 79 dan Mozambik di peringkat 101. Menghadapi tim dengan ranking di atas peringkat, pelatih John Herman mengaku tak akan lengah. Herman tegaskan FIFA Matchday ini menjadi persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Menurutnya, kedua tim akan datang dengan kondisi cukup bugar. Prediksinya Oman dan Mozambik akan mengandalkan transisi dan pertahanan yang cukup rapat. Mozambique gives us that test where we don't know them very well. They come with an athletic team highly built on transition. They will play a low block is what we expect, similar to AFC. So it will be a good test because, again, there's not a great amount of information on that team. We have to adapt quickly within 2 days, like being in the tournament. So that'll be a good test for us as well. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.